Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada malam hari ini kita berkumpul kembali mengikuti jamiah Kanjeng Sholawat setelah kita pray selama bulan Ramadan. Ya. Ini mulai tanggal 27 ya. Ini kaitan dengan tadi ya, menyambung ya daripada sholat tasbih, karena tadi belum selesai ya. Setelah kita praktekkan mengenai sholat tasbih, itu baginda Rasul ngajari kepada Sayyidina Abu Abbas mengenai sholat tasbih ya. Kapan itu bisa dilaksanakan sholat tasbih itu? Dilaksanakan boleh setiap hari ya, atau 1 minggu sekali, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Setidaknya sebelum mati pernah menunaikan sholat sunnah tasbih. Kemudian keutamaan daripada sholat tasbih apakah Nabi kan Nabi dawuh bubiro ampuni ngampuro. Keutamaan daripada sholat tasbih adalah Allah memberikan ampunan, memberikan maaf atas segala dosa yang dilakukan oleh manusia. Diibaratkan Kanjeng Nabi itu memegang sebuah batang yang kering, itu digoyangkan daripada batangnya, daunnya itu kering. Itu dicontohkan oleh baginda Rasul, sehingga meskipun manusia itu melakukan dosa besar, gitu loh, dosanya seluas daripada pasir di lautan sedunia. Pasir di lautan sedunia. Mau betul-betul sungguh-sungguh mengerjakan sholat sunat tasbih dengan penuh harap, kemudian ya mohon atas ridhonya Allah, penuh dengan keikhlasan, wudunya yang sempurna. Insya Allah kalau panjenengan punya hajat apapun nomor Allah kabulkan. Allahumma. Lah di dalam majlis inilah kita melakukan pembelajaran kepada sesama anggota jamaah agar mengikuti bersama-sama. Lah keuntungan daripada sholat tasbih bareng-bareng ke mbok menawa di antaranya salah satu jamaah kurang pas maca Fatihah atau kesupen, lah kebetulan ustadznya hafid ya, hafal Quran. Salah satu jamaah itu ada yang bisa sholatnya stop memenuhi syarat dan rukun, itu jamaahnya katut Pak. Allahumma amin. Ikut. Jadi ketika panjenengan itu ya sholat berjamaah, salah satu apalagi imamnya itu memenuhi syarat syar'i. Syarat sholat seorang imam harus memiliki ilmu yang dikatakan Imam Syafi'i, yakni paham ilmu fikih, ilmu tentang bersolatan, ilmu tentang masalah apa zakat, ilmu tentang masalah apa haji, ilmu tentang masalah apa masalah pernikahan, tata niaga, itu syariat semua Pak. Nah, yang kedua syarat menjadi imam itu hafid. Hafid itu orang yang hafal Quran, memahami, mengerti, mengamalkan dan menjaga. Itu hafid. Dan kebetulan di sini hafidnya 4. Allahumma amin. Doa orang yang membaca Quran, yang hafal Quran itu luar biasa. Karena mereka itu sudah istiqomah Pak. Tiap hari pada subuh, sebelum subuh sudah baca Pak. Terus. Ini kehebatan orang hafid. Makanya orang yang hafal Quran itu disebut apa? Ahlullah. Ahlullah itu Allah, ahlullah itu betul-betul
orang yang betul-betul pilihan, Pak. Makanya orang yang hafal Quran ahlullah itu diantaranya orang yang hafid, orang yang hafal Quran, mengerti, memahami, mengamalkan. Yang kedua, ulama akhirat. Ulama akhirat itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya ulama akhirat, ya, nah, mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiyya. Ngamal itu betul-betul lillah, Pak. Tidak karena nanti begitu ceramah atau sebelum ceramah itu punya tujuan niat fulus. Ulama akhirat tidak. Ciri-ciri ulama akhirat istiqomah. Meskipun jamaahnya hanya beberapa gelintir, tapi terus istiqomah. Istiqomah apa yang dianjurkan Rasul. Nah, kalau sudah masuk ke dunia istiqomah, orang tersebut, ya Allah, mahmudah, makomnya tertinggi. Ahlullah, orang yang hafal Quran dan kiai akhirat itu nanti dibangkitkan yaumil kiamah. Kali pertama, siapa yang disuruh berdiri? Allah perintahkan sama malaikat Jibril, wahai ahlullah, bangun. Itu yang bangun itu adalah orang yang hafal Quran, Pak. Orang yang hafal Quran, memahami, mengerti, mengamalkan dan menjaga. Yang kedua, Pak, siapa ahlullah? Ulama akhirat, bangun. Kemudian di situ bangun semua. Kemudian orang-orang yang ahlullah, ulama akhirat ini dikasih mahkota, Siapa yang ngasih mahkota? Adalah Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah tawarkan kepada ahlullah, wahai orang yang ahli baca Quran, wahai ulama pewaris Rasul, silakan kalian memberikan pertolongan, syafaat. Allahumma amin. Yang ahlullah tentu saja memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada keluarganya. Kepada siapa lagi? Kepada anak-anaknya, kepada istrinya, bapak ibunya, termasuk yang ngajak dahulu gurunya. Contoh Ustadz Al-Haytami, Ustadz Zainal, atau Ustadz Doni, atau Imam Besar. Imam Besar mana? Astagfirullah, Mam, kira-kira Mam. Al-Haytami barakan ke Ustadz. Lah itu orang-orang yang hafal Quran itu diberi wenang untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang pada keluarganya. Kemudian keluarga selesai, itu orang ahli Quran dan seorang ulama ulama yang akhirat diberi wenang, Pak. Diberi wenang apa? Memberikan pertolongan 70.000 orang. Ini kan Nabi, Pak. Jadi sebuah pertolongan, silakan Allah perintahkan Kanjeng Nabi, silakan Kanjeng Nabi memberikan sebuah pertolongan. Kanjeng Nabi dibagi, Pak, kepada siapa? Kepada al-ulama warasatul anbiya. Kepada siapa? Orang yang hafal Quran. Itu loh, Pak. Oh, ya. Begitu di situ memberikan pertolongan kepada siapa itu, keluarganya sudah selesai, kemudian siapa guru-gurunya. Itu guru-gurunya belum tentu, Pak, masuk surga dulu, Pak. Bisa jadi santrinya dulu. Ya. Makanya dalam hal ini kalau sudah bertekad untuk mengguru kepada seorang ulama, yang pertama mesti apa? Adab. Sopan santun. Sopan santun itu maha penting, Pak. Hikmat itu apa? Sendiko dawuh apa sing itu tule cai. Ini ceritanya ahlullah. Lah ketika dua orang ahlullah, kemudian seorang al-habib teraniaya, didolimi sama manusia, itu nanti, Pak, yang tidak terima itu baginda Rasul, Pak. Kanjeng Nabi ketika pewarisnya teraniaya, didolimi, difitnah, dihujat, nanti yang nggak terima baginda Rasul, Kanjeng Nabi murka, Allah Jalla Jalaluh juga marah, Pak. Lah kalau sing gawe urip ngarah,
Jejer sawalang-walang uripe. Betul enggak? Betul enggak? Jangan main-main Pak. Ini ada kisah nyata yang dilakukan santri Muhammad Batu Congon Magelang. Di situ ada orang santri 15 tahun, 15 ngaji, pintar kita petok, malah dia itu ngaji sebagai badal. Jadi ustadz, karena hebat ilmunya. Kemudian satu saat setelah 15 tahun itu dia mau pulang, minta pamit sama Muhammad Abdul Hakmat Dalhar Watu Congol itu guru kawula Pak sing maringi jasa ratiban sebelum tahun 2000 Pak kula diparingi. Lalu santri itu ketika mau pulang dibilang dikasih pitutur sama Muhammad, wahai fulan jangan kalian pulang dulu, nanti pulangnya hari Ahad. Tapi ternyata santrinya sebelum dina minggu yang nyelonong balik, nah, tasbih dibalik, merah orang poyang. Orang apa? Padahal ngalime luar biasa santri ini, Pak. Ustaz sing ngalime di badan. Setelah pulang di sana, blas ilmunya tidak ada nilai barokah sedikit pun. Artinya apa? Ilmunya kelalen kabeh, Pak. Yang diajarkan sama Mbah Ahmad. Dan disitulah yang Kanjeng Nabi, ridhone guru, ridhone Gusti Allah. Nah, makanya jangan main, Pak. Coba aja itu sampai lihat, ya. Kalau orang sudah nyantri mesti sendiko dawuh. Kula niku sendiko dawuh hikmah kepada Pak Karim itu puluhan tahun, Pak. Puluhan tahun. Mbah Karim niku yang lumpur mursyid thariqah napa? Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mbah Karim niku mursyid thariqah Alawiyah para habaib. Dudu habaib wong sing saiki di Indonesia keturunan dari Balawi boten nggih sing lagi rame nang YouTube. Ya Mam. Benar Mam. Jadi Habib tenanan duriya Rasul keturunan Rasul ya. Mbah Karim mursyid thariqah itu 3 Pak. Baik Qadiriyah, Syabul Qadir Jalani, mursyid thariqah Alawiyah, kemudian satunya mursyid Qadiriyah. 3 mursyid guru thariqah syaratnya adalah memahami, mengamalkan, dan menjaga ilmu syariat, Pak. Syariat sudah dikuasai, masuk ke makam thariqah, jalan menuju Allah. Ketiganya apa? Masuk ke dunia hakikat, bersih hatinya, maka dia dikasih predikat makrifat billah. Baru ngerti sifat-sifatnya Allah. Allahumma amin. Nah, makanya dalam hal ini panjenengan lewat majlis taklim, majlis zikir yang kita asus, kanzu sholawat, yang pertama jenengan ibadah penuh dengan harap nek jenengan mau berarti mau pergi diniati niat mau ngaji pada Ustaz Ainul karena lillahi ta'ala. Allahumma amin. Harap ridho Allah Ta'ala, Pak. Niat bunangene turu buslonjor ya kayak buloga-blogo plonga-plongo kayak itu ndak. Sing penting mantap. Sing penting mantap. Kalau enggak mantap enggak jadi. Yang kedua punya sifat ya. Punya sifat sampean itu jangan begitu percaya mendengar seseorang kata orang ya. Begitu mendengar kata orang belum pernah ditabayun, belum pernah dicek, kamu sebar luaskan, itu namanya hibah ya. Dosanya wong hibah nopo? Hibah itu sembahyang udah ditampi, Pak. Caranya apa? Wong sing melakukan hibah bercerita atau mendengarkan kekurangan orang, meskipun itu benar diceritakan, itu adalah perbuatan hina. Apa dosanya? 40 hari aku nggak diterima. Dan itu kalau yang berbuat hibah tidak minta maaf kepada orang yang dihibai, surganya terakhir, Pak. Kata Kanjeng Nabi. Paling pol aja main-main saudara. Ya, sholat ora diterima piye? Surganya pol. Lalu bagaimana cara minta maaf kepada ya orang yang selalu melakukan hibah atau mendengar hibah? Caranya
yang bersangkutan cerita kepada orang lain, datang kepada si A misalkan yang dihibai, yang bersangkutan ngomong, wahai A, saya minta maaf, saya cerita tentang kejelekan sampean di depan A, di depan B, C, D, E. Lalu kemudian yang mendengar atau yang mendengar atau menceritakan kekurangan orang harus Pak, minta maaf kepada yang dihibai, Pak. Tanpa itu Allah gak bakal ngapura, Pak. Makanya terkadang dalam hal ini puasa Ramadan 1 bulan penuh, tapi tidak ada nilai pahala 4 golongan. Yang pertama, orang yang melakukan hibah puasa Ramadan tapi melakukan hibah, gak ada nilai pahalanya. Yang ketiga, benci kepada seorang ulama, gak ada pahala. Yang ketiga, yang benci kepada yang durhaka kepada bapak ibu. Yang keempat, khomer. Puasa sebulan tidak ada pahalanya, tetap saja lakunya seperti enggak puasa Ramadan. Itulah tanda-tanda wong sing enggak pernah puasanya diterima. Begitu juga sama, Pak. Begitu juga sholat 5 waktu. Ya, kalau Anda sudah durhaka kepada orang tua, memutusin silaturahmi termasuk itu, ya, betul-betul maknanya, Pak. Doanya betul kabul. Kemudian gimana? Ujian bertubi-tubi. Allah kasih itu ujian. Itu peringatan daripada Allah. Dan ingat, kamu sholat tapi tidak ada nilainya. Begitu juga ngomong tidak baik sekarang di teras masjid. Itu adalah perbuatan hina dan dilaknat sama Allah. Masjid itu tempat ibadah, bukan cerita-cerita masalah kekurangan orang, itu loh, Pak. Walaupun di situ ada ustaz bantu ikut-ikut ngomong, itu sudah sontoloyo tuh, belum pernah ngaji. Ada masjid adalah rumah Allah, gak boleh untuk bicara tidak baik, meskipun di teras, udah nangsal, malah ustaz melu-melu, ustaz orang paham aja ngono, betul enggak? Inilah, Pak. Sehingga kalau ustaz hanya ilmu syariat tidak masuk toriko atau hakikat, ya tetap aja ngelanggar, Pak. Boten-boten acaranya, Pak. Boten-boten acara nanti nopo acara itu ngomongnya sapi nggak bakalan dilakoni. Ya, orang bakalan dilakoni. Wong sing ngomong bisa dilakoni karena wongnya mau punya makna. Allah diberi kebaikan. Makna itu diperoleh dari apa? Istiqomah, bil lisan, bil qalbi, bil jasad, ngono lho, Pak. Nanti Allah turunkan cahaya nur lah kiai tersebut, kemudian lakunya apik umat, ucapannya dituntut, itu loh. Lah tapi untuk mencapai ke sana, mengajak aman ma'ruf itu banyak fitnahnya, Pak. Banyak fitnahnya. Tapi seorang ulama tetap saja istiqomah yang dilakukan Nabi dan Rasul, dan orang yang selalu menghina, menjadi memfitnah, lihat saja itu Allah bakalan menghukum. Kenapa? 70 malaikat tiap pagi di Baitul Maqdis, atik di Ka'bah, 70 malaikat sebelah kiri jam 03 dini hari itu berdoa. Doane malaikat sing 70 jam 3 esuk sujud ngingo dongan ora enak, Pak, karo malaikat. Dongane apa malaikat? Kepada orang yang selalu berbuat riba, kepada orang yang buat memfitnah, doa wong sing ora baik, wong sing pelit, medit, wong sing keras hati ini. Malaikat nangis berhadapan Allah, ya Rabbi. Itu dengan malaikat. Binasakanlah ketika dia, kalau Anda kasih hidup, binasalah orang yang selalu berbuat dolim, dan segerakan cabut rohnya dan masukkan ke neraka. Mati di surga malaikat. Tuhan, sadis apa orang? Begitu juga malaikat sebelah kanan, 70 malaikat berbicara, ya Rabb asilu qaribun minar rahmah. Ya Allah, wong sing dermawan, sing belas kasih, yang selalu menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ithmi. Ya Allah, belas kasihanilah dia, berilah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, buatkan iman, rezeki barokah. Itu malaikat, Pak. 70 malaikat jam dulu nang sudut kanan Ka'bah. Makanya sampean aja sing berbuat dolim, percuma ngaji, sembahyang, puasa
wis terlalu boti Pak paman mitnah sisan sing difitnah kiai oh isa walang-walang Pak. Bapak orang istiqomah bahaya Pak. Ucapannya mandi Pak. Istiqomah itu ucapannya mandi. Ndak guru. Ya Mam. Ada ngosok Mam. Makanya mudah-mudahan kalian yang ikut jamaah kita selalu istiqomah. Amin. Lisan dijaga, ucapannya hanya yang manfaat. Ngomong sing esuk kan sore yo bengi, tapi tidak ada nilainya. Paling bikin keras hati. Keras hati. Begitu bojone lho pegatan, harta kekayaannya kok bojone kabeh modar kon. Denda anak, ya anak kene tanah sedulure tanah ngaji. Ya Allah. Itu gara-gara apa? Ngomongan waktu manfaat. Jatuhnya manusia banyak disiksa di neraka, disiksa kubur karena lisan dan bil farji. Dua hal yang perlu diperhatikan panjenengan. Nek pan kepengin slamet, ya ucapannya sing perlu bae. Ucap sadina kena war-war, tapi sing manfaat. Sing manfaat. Jelaskan kalian kepada umat satu bab itu lebih hebat daripada membunuh 1000 orang kafir Pak. Makanya kalau ada ceramah 7 menit, 2 menit, Ustaz contoh loyo. Ustaz beri paham hadisnya, baca itu Tambul Robilim, baca Tiradul Sholihin, ada ide kitab lain itu loh Pak. Jadi menjelaskan satu bab kepada masyarakat tentang ilmu akhirat, maka lebih hebat pahalanya daripada membunuh 1000 orang mati syahid, membunuh 1000 orang kafir. Kenapa? Ilmu ini lebih penting dari ibadah. Ibadah merupakan buah daripada ilmu. Betul? Betul. Betul enggak? Betul. Ibadah ngusep, batu yang ngireng ini. Batu apa? Ngireng. Tapi banyu wudu aja gak tayang, gak bener. Salatnya dia gak ngena. Endat batuk ireng ke mobil diarani ahli sujud. Ahli sujud apa? Wong potongan kon beberangas kayak setan. Setan urip. Betul enggak? Betul. Orang sing calone surga ki lemah lembut, Pak. Selalu peka terhadap penderitaan orang, selalu menolong. Keras kepada maksiat. Kepada siapa? Orang yang berbuat dolim. Keras Pak. Makanya kesimpulannya, bismillah, mulai sekarang panjenengan itu ibadah dengan sungguh-sungguh. Syarat rukun ibadah ditunaikan dengan mencoba ya dengan hati-hati. Tung sembahyang. Wiridan itu yang saya ajarkan tadi. Itu ijazah dari Mbah Karim sebelum tahun 2000. Itu namanya wiridan Al-Ghazaliyah. Diawali dengan sholat tasbih 4 rakaat 2 salam. Setelah sholat tasbih 4 rakaat 2 salam, panjenengan sila menghadap kiblat wiridan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa waladi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti saulillah ilamul Fatihah alfa. Maca Fatihah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kemudian wasilah wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wasilah kepada siapa? Wali kutub summa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin ulamil amin wa sholihin, khususan Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wali kafatil muslimin wal mu'minin wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat jaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah Fatihah lagi kepada yang ngasih jasa
summa ila hadrati Syekh Abdul Karim bin Jawabi bin Said bin Yai bin Abu Suja bin Abu bin Bukhari Hubirolahu Syehulillahi Laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir jenengan khususon ila ruh abi fulan bin fulan wa ila ruhi fulani bin fulani al-Fatihah lah. Terus berikut Fatihahnya khususon. Kalau khususon kebutuhannya panjenengan pribadi ya khususon li qadiyal hajat. Tapi kalau berjamaah khususon jamil khususon. Kalau sendiri khususon ila hadrati hajat. Jenengan nopo hajat? Khususon li qadiyal hajat. Jenengan matur, ya Rabbi, ampuni segala dosa kedua orang tua kami, dosa saya dan istri serta anak-anak kami. Mudahkanlah segera urusan kami. Kan itu ya. Berilah rezeki halal barakah kami ibadah. Dan ya Rabb, kabulkan segera permohonanku. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru wiridan konsentrasi penuh, sampean tangannya ya itu ke atas, jangan ke bawah, jangan terlungkup, karena rahmat berjujuran. Ini dibaca setiap satu ayat 10 kali. Pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma baina azizul ghafar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanal qudusun rabbul malaikatu war rusul qudusun rabbul malaikatu war ruh. Subhanallah hamdi subhanallahil azim subhanal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa nasallu tawbata wal maghfirah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la manja minkal jadd. Allahumma shalli ala Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Jadi setiap satu ayat Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil awwal fis samai wa fis 10. Allahumma shalli ala Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi. 100. Kalau asyar 10, kalau pada asar dan subuh 10. Tapi kalau malam wiridan Al-Ghazali 100. Itu guru saya ngendikan Mbak kabul dan saya praktekkan. La ilallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul ala kulli syai'in qadir. Situasinya luar biasa. Keder pangantenan anak keder. Bojone gara, bojone telu gara. Sijine wudunen, sijine diare, sijine panastis. Tumpaknya ora bisa kok. Ya. Maka panjenengan itu jauh usah bingung keder. Menghadap Allah, sholat sunat tasbih, kemudian baca zikir Al-Ghazali. Setiap satu ayat 100 kali dahsyat Pak. Kalau panjenengan betul-betul yakin. Nah, kalau nggak yakin, mboten kabul Pak. Nah, ini saya laksanakan Pak. Kadang-kadang saya disapat orang, saya pakainya itu. Lah itu termasuk wirid pendek Pak. Nah kalau panjenengan wirid panjang, beda lagi.
sholat tasbih tetap, tapi wiridnya panjang. Contohnya, assalatu wassalamu alaika wa ala alika sayyidi Rasulullah walati atikni 313. Misalkan bacaman Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-ali bil ma'ruf wa ujri hajati 5001. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya 16.684. Itu yang biasa Ustadz Imam Seputi, imam besar itu ya Latif itu 16.824. Ditanya itu, ya Allah Gusti Allah main umah, terus apa? Di mobil, ya Allah bojone tak bengi nawani, monggo Pak Ustadz jihad, itu imam besar. Mam, nah, mobil orang satu kok, dah ada guru saya. Bener Mam? Wiridane ngono dok. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 16.884. Itu namanya wirid panjang. Baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ribu? 11.000. Allah, 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 Allah 11.000. Namanya wirid panjang. Ada yang namanya wirid pendek, ada yang namanya wirid panjang. Wirid panjang biasanya dilakukan pada sholat fardu, gitu loh Pak. Sholat saja wirid panjang. Doa sampai nih yakin tentu harap kemudian jenengan apa? Sungguh-sungguh, insyaallah kabul. Allahumma. Tapi dengan syarat jenengan itu hindari perbuatan maksiat kubra. Jangan kau sekutukan Tuhanmu. Jangan kau melakukan perbuatan besar. Belas kasihlah kepada istri dan anakmu. Allahumma. Tunaikan apa yang menjadi kewajiban. Kabul Pak. Allahumma. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Sekian saja himbauan saya. Jadilah orang yang istiqomah. Ya, ucapannya dijaga hanya yang penting saja. Yang penting gaulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Meskipun gue ustadz, tapi kalau ustadz itu hanya ilmu syariat, hindari, kata Imam Al-Ghazali. Bab manusia itu terbagi 3 golongan. Wong manusia sih Imam Syafi'i ngentik Imam Al-Ghazali ngendikan Imam Syafi'i juga sama. Wong sing kaya waktu durhaka karo Tuhannya, wong manusia sudah enggak usah dikenal. Wong sifatnya kaya waktu, ya, dia apa? Dia dirine durhaka manusia karo wong. Nah, harus saya dikenal enggak ada manfaatnya. Lah ini yang nomor 2, wong sing kaya sifatnya kaya hewan. Sing kaya apa? Kaya hewan. Pintere Qur'ane pinter, hadisnya pinter, belare hasisan. Pinter itu. Tapi lakunya kayak hewan, bisa ngomong tapi gak ngelakoni. Betul enggak? Kayak hewan loh. Jare Wali Kutub tadi, hindari orang macam cukup dikenal. Kenapa? Gak ada nilai baiknya. Gak ada. Paling-paling ngapusi tok. Ketemu baik ngomong ustaz malah rasa-rasa nang masjid. Ustaz apa? Masjid kan tidak diperbolehkan untuk berbicara yang tidak baik. Ya enggak? Enggak benar. Meskipun ustaz dalilnya pintar, toh marhoto, jamai bilang tidak ada jaminan. Jamaahmu akeh, tapi tidak ada. Allah, malaikat tidak kenal sama kalian. Kenapa? Hatimu rusak, cacat, penuh dengan sampah, saudara. Kan dikenal apanya? Betul enggak? Dan orang-orang aja gitu sudah jabatannya top, marhoto, pintar, ustaz sisan, korupsi sisan. Ketua sisan sebagai lembaga tinggi negara top marhoto, tapi diam-diam buat itu uang negara berapa? 150 triliun. Mantap. Allahumma modal bareng-bareng. Allahumma cepat modal. Bareng-bareng. Allahumma bareng-bareng. Allahumma melu-melu. Allahumma pejabat sing korupsi melu pakane karo tobat apaan ya. Dah bener. Tenang ini di YouTube wajib mata pejabat negara kan ya termodal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma pejabat sing korupsi triliunan cepet modal. Allahumma pejabat
sing korupsi cepet modal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan ya Allah sesuai dengan dongane malaikat panjenengan nang Ka'bah. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat kita terapkan di sehari-hari saudara-saudara. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan ditutup dengan kafarat majlis oleh Haji Ustadz Mutakin kepada Mutakin untuk membaca kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Allahumma wa bihamdika Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli.